muslimin wal muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena kita pada pagi hari ini diberi oleh Allah Subhanahu wa taala kenikmatan jasmani rohani sehingga kita masih bisa menjalankan aktivitas kita dalam keadaan sehat walafiat. Salawat dan salam semoga Allah SWT tetap tercurahkan kepada beliau, baginda Rasulullah Muhammad SAW, Nabi akhir zaman, Nabi yang membawa janji-janji kebenaran dan perubahan di tengah-tengah masyarakat di dunia ini. Moga-moga penuh dengan kedamaian dan keikhlasan. Kaum muslimin yang dirahmati Allah SWT, dalam situasi dan kondisi yang sekarang ini Allah memberikan ujian dan cobaan kepada umat manusia agar umat manusia itu selalu bersyukur kepada Allah SWT. Manusia tidak boleh mengingkari nikmat yang diberikan oleh Allah SWT, karena tidak pantas manusia itu menghitung-hitung atas nikmat yang diberikan oleh Allah SWT. Saya yakin manusia tidak akan mampu. Wa in ta'uddu nikmatallahi la tuhsuha. Jika manusia itu menghitung atas nikmat Allah, pasti la tuhsuha, kamu tidak akan mampu menghitung kenikmatan yang sudah diberikan oleh Allah SWT kepada manusia. Maka manusia tidak pantas menghitung atas pemberian yang diberikan oleh Allah SWT. Tidak bisa menilai berapapun, tapi itulah manusia tetap harus tunduk dan ta'abbud kepada Allah SWT. Kaum muslimin muslimat yang dirahmati Allah SWT, karena itu menurut para ahli ilmu falak bahwasanya ujian yang diberikan oleh Allah SWT dulu pernah terjadi pada waktu zaman Rasulullah Muhammad SAW. Bahwasanya di zaman Rasulullah SAW itu terjadi yang namanya wabah atau penyakit. Maka akhirnya Rasulullah SAW itu bersabda bahwasanya beliau menjelaskan dalam sabda beliau, mattola'an najmu adatan qattu wa biqaumin aw biqaryatin ahatan illa khafat awir tafat anhum faqultu amman hadha ya Aba Muhammad, qala an Abi Hurairah an Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ma tola'an najmu subahan qattu wa biqaumin ahatan illa rufiat anhum. Rasulullah menyatakan dalam hadis ini bahwasanya beliau bersabda, matal najbahan qattu biqaumi ahatan illa rufiat anhum. Tidaklah terbit bintang di pagi hari sama sekali sedangkan suatu kaum ditimpa penyakit wabah, kecuali pasti wabah itu akan diangkat dari mereka. Kalimat kaum Qaryah ahad bentuknya nakir dan menunjukkan makna umum. Maka di sini Allah menjelaskan ada pergantian yang namanya musim, kata Rasulullah. Insya Allah jika bintang Surya itu akan terbit di pagi hari, insya Allah segala macam penyakit akan diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Idza tala najmu idza tafatil ahad an ahli balad, apabila bintang terbit pasti terangkatlah penyakit dari penduduk setiap negeri itu. Kaum muslimin muslimat yang dirahmati Allah, moga-moga dalam kondisi yang sekarang
diuji oleh Allah ini, manusia itu merasa semakin mempelajari nilai-nilai tauhid kepada Allah Subhanahu wa taala, bahwasanya betapa rendahnya manusia, betapa tidak punya dayanya manusia itu menghadapi kekuatan dan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Maka manusia harus sadar atas kelemahan dan kebodohannya. Kemudian dalam model yang lain, idza talatis suraya udwatan irtafatil ahadan balad, apabila terbit bintang suraya pasti terangkat penyakit dari setiap negeri itu. Jadi karena itu ini salah satu hadis yang disampaikan oleh junjungan kita Nabi Muhammad SAW kepada penduduk bumi, ya termasuk kita sebagai umatnya. Muka-muka kita mengharapkan benar apa yang dikatakan oleh Rasulullah SAW ini akan menandai berakhirnya penyakit yang disebut dengan COVID-19 atau virus COVID-19. Karena itu kita harus tetap teguh, kita harus tetap yakin bahwasanya setiap ujian itu pasti ada nilai hikmah yang terkandung di dalamnya. Kemudian ada dalam sabda yang lain dari Ibnu Umar, Rasulullah SAW melarang menjual kurma hingga tampak buahnya dan bijian sampai mengeras, tampak matangnya, dan terbebas dari kerusakan atau hama. Beliau melarang kepada penjual dan pembeli. Ini artinya Rasulullah juga memperingatkan, jika ada manusia itu melakukan jual beli, lalu jual beli terhadap sebuah barangnya itu belum matang, maka ini menjadi satu larangan karena bisa berdampak untuk bisa merugikan kepada orang lain, ya, bisa kepada penjual dan pembeli terutama. Karena itu kalau sebuah tanaman itu belum masak, belum matang, maka Rasulullah melarang menjual tanaman itu. Ini sebagai bukti bahwasanya manusia dagang itu tidak boleh sembarangan, manusia jual beli juga tidak boleh sembarangan. Kaum muslimin wal muslimat yang dirahmati Allah. Karena itu moga-moga Allah menurunkan bintang suraya. Menurut para pengamat itu akan terbit di pertengahan bulan Juni. Moga-moga Allah SWT benar-benar menurunkan bintang suraya di pagi hari ini, yakni hari ini adalah hari Senin, tanggal insya Allah tanggal 15 Juni, ya. Kemarin 14, sekarang 15 Juni pada pagi hari ini. Moga-moga Allah Subhanahu wa taala menurunkan bintang suraya dan mengangkat seluruh penyakit yang ada di bumi ini. Wallahu alam bishawab. Moga-moga kita sebagai hamba Allah hanya bisa pasrah, kita hanya bisa berdoa. Moga-moga Allah Subhanahu wa taala yang punya kekuatan zahir dan batin, yang menggerakkan hati manusia, yang menghilangkan penyakit. Likulli da'in dawaun, setiap penyakit itu insya Allah ada obatnya. Wa ta'adzunub, dan termasuk obatnya orang yang melakukan dosa, al-istighfar. Kaum muslimin wal muslimat yang dirahmati Allah, moga-moga Allah SWT tetap memberikan kekuatan kepada kita sekalian secara zahir batin, sehingga kita bisa ta'abbud kepada Allah, semakin mendekatkan diri kepada Allah, kita semakin tunduk, semakin tawadhu, tidak sombong, karena tidak pantas manusia menyandang kesombongan, karena manusia tidak punya apa-apa.
hanya kita berpasrah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.